Dalam Islam, disinilah kemudian kita mendapati bahwasanya persoalan ini adalah persoalan yang sudah dibahas tuntas. Nasab penting. Nama seorang wanita dinasabkan kepada bapaknya atau dinasabkan kepada putra dan putrinya. Dan persoalan bagaimana seorang laki-laki harus betul-betul hati-hati sebelum dia menolak nasab tentang anaknya. Walaupun dia mungkin melihat kecurigaan yang ada pada istrinya. Makanya di dalam hukum syariat fikih itu, kalau kita membahas di dalam syariat fikih itu, kalau ada seorang istri, ada seorang suami, menuduh istrinya berzina, maka kemudian istrinya menolak tuduhan dari suaminya, maka salah satu metode yang paling terakhir untuk menjembatani pertikaian tuduhan dengan tuduhan yang tidak tuntas karena pihak suami ngotot menuduh, pihak istri ngotot untuk menolak. Makanya di dalam Islam itu ada yang dinamakan dengan hukum al-li'an. Selamat datang di channel Langkah Iman Istiqomah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Terutama kenikmatan ketika kita telah dijadikan bersaudara karena keimanan. Walaupun mungkin kita tidak bertemu di dalam darah, tidak bertemu di dalam silsilah dan nasab, tapi Allah telah menjadikan kita bersaudara karena keimanan yang ada pada hati kita. Yang menjadikan lebih besar rasa syukur kita adalah ketika persaudaraan ini menjadikan kita mencintai setiap nasihat yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Karena ini mengumpulkan dua kebaikan dan dua anugerah sekaligus. Anugerah dijadikan bersaudara dan anugerah yang kedua dijadikan kita berkumpul pada setiap nasihat yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan sesungguhnya tentunya kita memahami manusia itu akan senantiasa berada pada rotasi kebaikan selama mereka mencintai setiap nasihat yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Semoga persaudaraan kita adalah persaudaraan yang terjaga. Dan kita harus ingat, apapun masalah dan problem yang menjadikan kita mungkin merasa benar di dalam permusuhan, maka semoga Allah menjaga kita dari perkara itu. Dan yang kedua, semoga persaudaraan yang kita miliki yang merupakan bagian dari karunia Allah, menjadikan kita saling menasihati di dalam kebaikan dan saling menasihati di dalam kesabaran. Nikmat inilah yang senantiasa menjadi sebuah kenikmatan besar dalam kehidupan orang yang beriman. Banyak orang muslim, tapi belum tentu diberikan kenikmatan bersaudara karena iman. Ada yang bersaudara hanya karena hobi yang sama, dan berbagai macam alasan yang terkadang kurang begitu penting. Ada orang yang mereka bersaudara, tetapi belum tentu mereka berkumpul dan saling mencintai setiap nasihat dari Allah dan Rasul-Nya. Dan kita tentunya mengharapkan dua itu kita dapatkan pada kehidupan kita karena kualitas keberkahan hidup kita tergantung bagaimana kita mampu mencintai dan dicintai oleh saudara kita karena iman, dan yang kedua karena kelapangan hati kita untuk menerima setiap ilmu dan nasihat menjadi petunjuk dalam kehidupan kita. Ilmu adalah anugerah besar, dan sesungguhnya tidak akan mungkin kita mendapatkan anugerah ilmu sampai kita memberikan pengorbanan yang besar dalam kehidupan kita. Makanya betul apa yang dikatakan para salaful ummah. Para ulama mengatakan al-ilmu la yu'tika syai'an hatta ma yu'tika minal juhdi. Ilmu itu nggak akan ngasih kamu apa-apa sampai betul-betul kamu memberikan pengorbanan kamu di dalam ilmu itu. Semakin kamu serius, semakin kamu betul-betul memberikan pengorbanan, waktu, tenaga, bahkan biaya, maka sebesar itulah keberkahan yang kita peroleh dan kita dapatkan. Dan kita tentunya harus merevolusi cara kita belajar. Banyak orang yang menjadi penuntut ilmu, tapi ternyata ketika menjadi penuntut ilmu, ternyata apa adanya dan ala kadarnya. Padahal ilmu akhirat itu sejatinya jauh lebih penting daripada ilmu dunia. Tapi fakta yang terjadi adalah banyak orang yang mereka betul-betul profesional ketika belajar ilmu dunia. Proses pendaftarannya, proses biayanya, proses sistematikanya, runutnya, dan evaluasi yang harus dilakukan per semester. Hanya untuk mempelajari tentang sastra Inggris,
hanya untuk mempelajari tentang teknik mesin, hanya untuk mempelajari tentang hubungan internasional. Tapi ternyata proses yang dia lewati betul-betul serius. Tapi ironisnya adalah terkadang justru ketika kita membahas tentang ilmu akhirat, banyak penuntut ilmu yang mereka tidak runut dan sistematik. Mereka tidak profesional. Mereka apa adanya dan ala kadarnya. Padahal ilmu dunia sejatinya pasti akan kita tinggalkan. Karena seiring dengan datangnya kematian dan seiring dengan datangnya hari kiamat, maka ilmu dunia sudah selesai. Partnya itu menjadi the end. Tapi ilmu akhirat itu menjadi ilmu yang tidak akan selesai. Dan akan menemani kita pada urusan barzakh kita dan menemani kita dalam urusan akhirat kita. Tetapi justru pada ilmu akhirat, banyak orang yang biasa, tidak punya buku, tidak punya ringkasan, yang rapi atas satu rumpun ilmu dibandingkan rumpun ilmu yang lainnya. Terkadang juga kita masih berantakan puzzle-puzzlenya ketika kita belajar. Tidak pernah berusaha dan berupaya merapikan setiap ilmu yang kita miliki. Supaya betul-betul menjadikan kita betul-betul berharga di hadapan Allah. Kalau kita memberikan apa adanya dan ala kadarnya kepada ilmu akhirat, lalu kita tidak pernah mengevaluasi cara kita di dalam belajar, saya khawatir bahwasanya karunia ilmu yang sudah Allah berikan kepada kita termasuk di antara deretan yang melalaikan. Karena kita hanyalah apa adanya dan ala kadarnya. Nah, inilah yang menjadikan saya ingin menyampaikan untuk diri saya, untuk semuanya. Bahwasanya diberikan anugerah ilmu itu merupakan anugerah besar. Anugerah itu tidak diberikan kecuali orang-orang yang sangat terbatas, limited edition. Hanya orang yang Allah inginkan kebaikan. Tapi orang yang mereka diberikan oleh Allah anugerah ilmu, terbagi lagi menjadi dua. Ada yang betul-betul profesional di dalam mempelajari ilmu akhiratnya, ada yang betul-betul apa adanya dan ala kadarnya. Sehingga ketika dia belajar terus, dia tidak pernah runut dan sistematik. Dan akhirnya sekian lama dia belajar, dia tidak memiliki sebuah pemahaman utuh atas apa yang dia pelajari. Dan akhirnya separuh-separuh semua materi yang dia pahami dan dia mengerti. Padahal ilmu diwariskan oleh para ulama kepada kita. Diwariskan oleh mereka kepada kita itu secara runut dan sistematik. Dan begitulah cara kita belajar. Belajar itu tidak responsif. Belajar itu sifatnya tidak insidental. Belajar itu sifatnya bukan geradak geruduk. Ada tema sana, ikut. Ada tema sana, ikut. Ada tema yang sedang booming, ikut. Ada tema yang sedang tren, ikut. Bukan berarti itu salah. Enggak. Kita bukan dalam kapasitas menyalahkan. Karena semua usaha di dalam ilmu tetap mendapatkan pahala di sisi Allah. Tapi kita dalam rangka mengevaluasi. Apakah betul cara kita di dalam mempelajari ilmu akhirat itu jauh lebih buruk dan jauh tidak profesional di dalam kita belajar pada ilmu dunia kita? Tentunya masing-masing kita harus menjawab untuk diri kita dan tidak perlu kita menuding orang lain. Ini ilmu itu karunia Allah. Dan tidak ada karunia yang paling besar kecuali ilmu akhirat. Karena ilmu akhirat itu tidak akan lekang. Apapun musibah yang kita peroleh, apapun kiamat datangnya kapanpun itu, maka tidak akan lekang. Karena ilmu akhirat itu terus akan mengiringi perjalanan manusia. Sampai ketika manusia melewati sirat. Itu ilmu akhirat. Dia akan terus mengiringi manusia sampai ke akhirat. Kalau ilmu dunia hanya dipakai hanya untuk pada urusan dunia semata. Ketika kita sudah pensiun, selesai ilmu dunia itu terkadang. Banyak orang yang mempelajari sampai S3 ilmu dunia. Tapi ketika pensiun, dia mempelajari ilmu akhirat di masa tua. Walaupun sebenarnya ini bukan standar ideal, tapi alhamdulillah. Tapi ini tidak boleh terjadi kembali pada anak keturunannya. Karena memang ilmu akhirat itu adalah bekal. Gundukan tanah yang kita lihat di sepanjang kuburan itu, dilapangkan kuburan itu terhadap orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Runut, sistematik. Sehingga akhirnya betul-betul utuh pemahaman kita. Makanya inilah yang menjadikan saya ingin sekali berkhidmah. Bahwasanya umat ini harus betul-betul memahami bagaimana ilmu itu runut dan sistematik. Supaya pemahaman
yang dimiliki oleh umat ini adalah pemahaman yang utuh. Umat ini harus belajar. Umat itu bukan menjadi objek dimintain bantuan. Tapi umat itu merupakan objek supaya mereka difahamkan tentang kebenaran secara profesional dan utuh pada perjalanan mereka menapak menuju ke akhirat. Sudah sering saya sampaikan, di dalam banyak sekali kesempatan, surga itu identik dengan ilmu. Sebagaimana ikan identik dengan airnya. Ketika surga itu identik dengan ilmu, sebagaimana ikan identik dengan airnya, berarti bab pertama ketika kita mengharapkan surga, pemburu surga, pemulung surga, berarti mengevaluasi ilmu. Dan ilmu tidak boleh apa adanya dan ala kadarnya. Kewajiban para da'i menyampaikan ilmu secara runut. Kewajiban di dalam dakwah bukan menjadikan seorang umat itu hanya menjadi objek dari berbagai macam proyek. Tidak itu. Itu boleh, tidak apa-apa. Tapi tugas pertamanya itu menyampaikan ilmu dulu. Memahamkan kepada umat bagaimana keilmuan mereka. Dan itulah salah satu karunia besar yang Allah berikan di dalam kehidupan orang-orang yang terpilih. Orang yang diberikan kenikmatan ilmu, mereka itu limited edition. Tidak banyak orangnya. Di antara orang yang tidak banyak ini, di antara orang yang tidak banyak ini, maka kita terbagi menjadi dua. Ada yang serius, runut di dalam dia belajar. Kitab ini selesai, pindah ke kitab ini. Kitab ini selesai, pindah ke kitab ini. Minal ghilaf ilal ghilaf. Dari halaman pertama sampai halaman yang terakhir. Dan dia kalau ditanya, sudah apa saja yang dipelajari, dia mampu menyebutkan rumpun-rumpun ilmu itu. Saya sudah menyelesaikan hadis 40. Saya sudah menyelesaikan misalkan doa-doa. Saya sudah menyelesaikan tadabbur bacaan sholat. Runut ya, sistematik. Dan itulah yang menjadi harapan besar. Karena ilmu adalah pelita. Ilmu adalah sumber kemenangan. Selama ilmu masih berantakan dipahami oleh umat, maka selama itu masih jauh kemenangan dari panggung kehidupan orang yang beriman. Dan inilah yang menjadikan kita memahami betul. Mendapatkan ilmu itu adalah karunia besar yang Allah berikan. Dan harusnya kita tidak sekedarnya, tidak apa adanya, tidak ala kadarnya. Dan itulah yang kemudian menjadi evaluasi kita bersama. Semoga kita mampu bersyukur terhadap apa yang Allah berikan dalam kehidupan ilmu kita. Dan semoga Allah kemudian memberikan kepada kita keberkahan dalam setiap urusan kehidupan kita. Dan semoga Allah selalu menjaga kenikmatan ilmu yang ada pada hati kita, pada dada kita. Dan kita menjadi seorang penuntut ilmu yang sejatinya penuntut ilmu. Bukan sekedar penuntut ilmu yang sekedarnya dan ala adanya dan apa adanya. Sekali lagi, evaluasi ini bukan menafikan semua kebaikan yang kita peroleh. Ketika kita mencari ilmu walaupun belum profesional, tetap akan mendapatkan berkah dan pahala. Tapi alangkah idealnya ketika kita memberikan yang terbaik pada satu anugerah besar yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Dan tidak ada anugerah yang paling besar kecuali adalah pemahaman akhirat. Karena akhirat setiap terminalnya tidak bisa dilewati dengan selamat kecuali orang yang berilmu, memahami dengan benar, sabar di dalam mencarinya, runut di dalam mengkajinya, sistematik di dalam melangkahnya. Dan itulah yang kemudian menjadikan kita memahami pentingnya kehidupan ilmu pada setiap langkah kehidupan kita, dan kepada Allah kita memohon supaya kita diberikan ilmu dalam setiap jalan perjalanan kehidupan kita. Alhamdulillah, kita pada kesempatan hari ini akan meneruskan kajian kita. Dosa-dosa yang dianggap biasa. Tentunya saya ingin menyampaikan latar belakang, kembali mengingatkan, refresh. Karena apapun harus di-refresh. Bukankah laptop secanggih apapun RAM-nya, semahal apapun harga dari laptop itu, kalau terlalu banyak activity yang dilakukan laptop, dia butuh di-refresh supaya tidak menjadi error dan hang. Manusia terdistract dengan banyak sekali aktivitas dan banyak sekali kegiatan.
Terkadang kita harus merefresh sesuatu supaya kita paham. Salah satunya adalah alasan kita melakukan satu aktivitas. Kenapa kita mengkaji secara runut, sistematik, kajian kita tentang dosa-dosa yang dianggap biasa. Kenapa kita harus membahas itu? Yang pertama, karena sesungguhnya iman itu tidak hanya bicara melulu tentang masalah sholat dan puasa. Tapi iman itu bicara pula bagaimana komitmen kita ketika kita diperintahkan untuk menahan dari setiap larangan yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Setiap larangan itu ditetapkan oleh Allah pada dasarnya adalah pembatas supaya kita tidak terjun bebas pada jurang kerusakan dalam kehidupan kita. Karena rahmatnya Allah menjadikan Allah itu mustahil kalau Allah itu melarang kita hanya untuk mendikte kita ataupun hanya untuk memperbudak kita dan memenjarakan kita. Larangan itu bukan untuk menjajah kita. Larangan itu pada dasarnya bukan untuk mendikte kita dan memenjarakan semua keinginan kita. Tapi larangan itu merupakan pembatas. Layaknya kita menyusuri jalan di pegunungan, maka ada pagar-pagar pembatas di sepanjang jalan untuk memberitahukan kepada setiap pengemudi mobil. Di balik pagar pembatas ini ada jurang yang apabila kamu menabraknya, maka terjadi sebuah kejadian fatal, terjun bebas ke dasar jurang yang bisa mengakibatkan kematian. Maka disitulah kita memahami, inilah iman. Iman itu bagaimana menahan larangan. Makanya orang yang mampu meninggalkan larangan adalah orang yang paling cepat diridhoi oleh Allah dan dicintai oleh Allah. Makanya betul kalau kita menjumpai dan kita mendapati bahwasanya ada sebuah perkataan ulama-ulama salaf terdahulu. Mereka mengatakan a'malul barri yaf'aluha as-siddiq wal fajir. Wa tarkul ma'asi la yaf'aluha illa as-siddiq. Maka ada satu perkataan indah di mana para ulama mengatakan melakukan kebaikan itu bisa dilakukan orang yang beriman ataupun orang yang belum beriman atau para pendosa. Para pendosa itu kalau diajak sedekah, sedekah. Kalau diajak sholat, sholat mungkin. Tapi dosa-dosanya masih jalan. Walaupun mereka sholat, tahajud, duha, dosa-dosanya tetap jalan. Ya, berbagai macam hal yang dilarang, dia tidak gubris. Dia tidak peduli. Dan dia merasa bahwasanya dia sudah melakukan kebaikan. Itu fajir. Karena melakukan kebaikan itu bisa dilakukan siapa saja. Baik orang yang beriman ataupun orang yang banyak dosa. Banyak dosa itu disebut fajir. Fujur, banyak dosa. Adapun watarkul ma'asi, adapun orang yang meninggalkan maksiat itu la yaf'aluha illa siddiq. Tidak ada yang mampu meninggalkan dosa kecuali orang yang jujur di dalam keimanan. Orang yang betul-betul berimanlah yang mampu meninggalkan dosa. Orang yang mampu meninggalkan kezaliman, orang yang mampu meninggalkan dosa ghibah, dosa menikmati aib dan keburukan orang, dan dosa-dosa yang banyak dilakukan masyarakat, tidak ada yang bisa meninggalkan dosa kecuali adalah orang yang betul-betul beriman. Dari perkataan ini, sebagian ulama mengatakan bahwasanya orang yang mampu meninggalkan dosa itu jauh lebih tinggi di sisi Allah daripada orang yang melakukan kebaikan tetapi masih rajin melakukan dosa. Itulah yang menjadikan kita memahami apa yang kemudian disampaikan oleh Syekhul Islam ketika beliau menyoroti kehidupan Nabi Yusuf. Kalau kita perhatikan kehidupan Nabi Yusuf, kita akan menjumpai kehidupan Nabi Yusuf itu adalah kehidupan yang identik dengan 4 momen. Dibuang di sumur tua, jadi budak, dipenjara, dan selamat dari godaan zina. Dari Imra'ata Azizin, yaitu istrinya Perdana Menteri, yang menggoda Nabi Yusuf. Momen ketika dia jadi budak, momen ketika dibuang di sumur tua, dan momen ketika dipenjara, kalah pamor dalam tanda kutip di hadapan Allah dengan selamatnya Yusuf dari perzinahan. Karena yang paling banyak dipuji oleh Allah dari kisahnya Nabi Yusuf itu apa? Selamatnya Nabi Yusuf dari perzinahan. Itu yang paling
besar dari sebuah kecintaan Allah kepada Yusuf. Lebih daripada urusan ketika dia dibuang, urusan dia dipenjara, dan urusan ketika dia menjadi budak. Kenapa? 3 momen dari kejadian itu kalah pamor dengan selamatnya Yusuf dari perzinahan. Karena ketika manusia mampu meninggalkan dosa pada saat ada dorongan yang kuat dan kondisi yang mendukung untuk melakukan dosa, dan dia mampu untuk meninggalkan dosa itu semata-mata karena Allah, itulah yang menjadikan rahmat Allah turun segera, ekspres kepada mereka yang mampu meninggalkan dosa. Semata-mata karena Allah. Karena sekali lagi, melakukan kebaikan bisa dilakukan oleh para beriman dan orang pendosa. Orang pendosa pun masih banyak yang sholat. Kalau sedekah juga banyak. Mungkin juga mereka melakukan sholat duha dan berbagai macam ketaatan. Tapi yang tidak bisa dilakukan para pendosa itu apa? Meninggalkan dosa. Dan tidak ada yang mampu meninggalkan dosa kecuali orang yang betul-betul ikhlas, kuat di dalam keimanan. Nah, itulah yang menjadikan kita akhirnya paham. Bagaimana kita akan kemudian bisa meninggalkan dosa kalau kita tidak ngerti ilmunya. Karena mengetahui dosa itu harus dengan ilmu. Apa yang dikatakan di masyarakat tidak boleh, belum tentu itu tidak boleh di dalam keimanan. Karena dosa itu dikembalikan kepada referensi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Itulah yang menjadikan salah satu alasan. Kenapa kita harus belajar tentang dosa-dosa yang dianggap biasa? Karena ini merupakan bentuk dari konsekuensi dan komitmen kita di dalam keimanan. Yaitu adalah kita harus belajar tentang dosa supaya kita meninggalkan. Ya. Sebagaimana kata sebagian ulama, alim tusyarrah litawaqih. Saya mempelajari pucuk-pucuk keburukan. Saya mempelajari pokok-pokok kerusakan. Itu bukan untuk mengamalkan tetapi untuk menjaganya. Bagaimana kita bisa menjaga dari keburukan? Kalau kemudian kita tidak mengetahui keburukan-keburukan itu apa. Bagaimana kita akan menghindari makanan tidak sehat? Kalau kita tidak tahu jenis-jenis makanan tidak sehat itu apa. Itu kan fatal. Pengennya hidup sehat. Pengen meninggalkan makanan tidak sehat. Ketika ditanya, kamu tahu nggak makanan tidak sehat itu apa? Dia hanya menyebutkan gorengan. Padahal makanan tidak sehat bukan hanya sebatas gorengan, tapi masih banyak yang lainnya. Alasan yang kedua, kenapa kemudian kita harus mempelajari tentang dosa-dosa yang dianggap biasa? Karena kita hidup pada satu zaman ketika banyak perkara dosa besar tetapi dianggap menjadi dosa kecil. Padahal pada zaman sahabat ada dosa yang sangat kecil tetapi pada saat itu para sahabat sudah menganggapnya sebagai dosa besar. Hari ini kita terbalik. Kita hidup pada satu zaman yang sering meremehkan dan sering mengecilkan kedudukan dosa yang sebenarnya dosa besar. Lalu dianggap menjadi dosa biasa. Lalu dianggap biasa. Dan inilah yang menjadi sebuah latar belakang kenapa kita mempelajari dosa-dosa yang dianggap biasa. Ini saya refresh kembali supaya kita tahu tujuan apa kita mempelajari kitab ini secara runut, sistematik dari awal. Supaya kita mengerti tentang masalah ini secara mendalam. Sekarang mari kita membuka. Salah satu dosa besar yang ada di dalam kehidupan kita itu memalsukan nasab anak kepada selain ayah dan pengingkaran ayah terhadap anaknya sendiri. Tentunya kita paham persoalan nasab itu persoalan yang penting di dalam agama Allah. Tidaklah kita mengenal para ulama terdahulu kecuali para ulama itu mereka detail di dalam mengetahui nasab. Karena persoalan nasab itu terjaga di antara orang-orang terpilih, para ulama terdahulu. Jadi para ulama terdahulu itu kalau sudah bicara nasab itu mereka bisa menyebutkan nasab mereka itu sampai 3, 4, 5, 6 sampai mungkin bersambung kepada Nabi mereka bisa menyebutkan. Karena memang pada dasarnya mengetahui nasab itu penting supaya tidak terjadi distorsi di dalam histori dan sejarah dan tidak terjadi penyimpangan. Hari ini kita merasakan betul kan? Hari ini kita merasakan tiba-tiba kita mengenal seseorang dan kita tidak tahu ini nasabnya orang siapa ini. Apa ini nasabnya? Dari mana?
Dan akhirnya kita sering sekali mendapatkan impact-nya, akibatnya, kekacauan yang kita rasakan disebabkan karena kaburnya nasab seseorang. Padahal nasab itu sangat penting untuk mengetahui tentang silsilah, supaya tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dan kita bisa menyikapi seseorang. Salah satunya berdasarkan pertimbangan nasab yang dia miliki. Ini penting ini. Inilah yang kemudian kita dapatkan ketika kaum muslimin sudah mulai menjauh dari tuntunan syariat. Maka menjadikan akhirnya banyak syariat itu menjadi lentur. Dan syariat itu menjadi luntur. Di antara lunturnya syariat itu adalah syariat sunnah ketika betul-betul diwajibkan. Betul-betul dikondisikan di dalam kehidupan iman. Persoalan nasab itu menjadi persoalan yang harus terjaga. Karena ini bukan perkara sepele, ini perkara besar. Makanya sampai kita menjumpai kisah nyata, bagaimana kita mendapati Rasulullah SAW memiliki anak angkat. Siapa anak angkatnya Rasulullah? Zaid bin Harithah. Dicintai oleh Rasulullah, dicintai oleh Rasulullah. Ya, tentunya mengangkat anak angkat itu diperbolehkan. Ya, dengan beberapa syarat-syarat yang harus kita penuhi syarat-syarat itu. Kapan-kapan kita bahas tentang prosedur mengangkat anak di dalam konteks hukum fikih. Maka Nabi itu menyayangi Zaid bin Harithah dan betul-betul Zaid bin Harithah itu memiliki kedudukan yang begitu istimewa di hati Rasulullah SAW. Makanya dulu kalau para sahabat ingin menyampaikan sesuatu, terkadang mereka menyampaikan via Zaid bin Harithah. Lima kanatihi fi Rasulullah. Karena kedudukan Zaid bin Harithah di dalam kehidupan Nabi. Nabi sangat mencintai Zaid bin Harithah. Dan itu pun juga karena Nabi tidak memiliki anak laki-laki kecuali diwafatkan oleh Allah sebelum beliau balik. Berdua balik. Ada Qasim dan ada Ibrahim. Yang dua-duanya diwafatkan oleh Rasulullah. Yang dua-duanya diwafatkan oleh Allah sebelum mereka berdua balik. Makanya Rasulullah sampai mendapatkan sebutan Abtar. Yang menjadi sebab turunnya ayat yang terakhir pada surat Al-Kautsar. Inna syani'aka huwal abtar. Abtar itu apa? Abtar itu kalimat sindiran. Bagi laki-laki dalam kulturnya masyarakat Arab, apabila ada laki-laki tidak memiliki anak laki-laki, itu seakan-akan terputus nasabnya. Mereka menyebutnya abtar. Makanya ketika mereka menjumpai dan mendapati Rasulullah tidak memiliki anak laki-laki, Qasim meninggal sebelum balik, masih belia meninggal. Ibrahim meninggal ketika belia. Maka kemudian mereka lalu ramai membuli Rasulullah dan menyebut Nabi dengan kata abtar. Allah yang merespon. Allah turunkan itu salah satu ayat yang terakhir pada surat Al-Kautsar. Inna syani'aka huwal abtar. Yang membencimu, yang membenci sunnahmu, yang membenci apa yang kamu ajarkan, itulah yang sebenarnya abtar. Terputus dari rahmatnya Allah dan merekalah yang paling merugi. Karena terputus dari zat yang menguasai alam semesta. Ya, mungkin ada yang bertanya, kenapa Rasulullah tidak punya anak laki-laki, Ustaz? Hikmahnya Allah tidak pernah meleset. Hikmah Allah itu pasti mulia dan pasti ada kebaikan. Sebagian para ulama menyampaikan, kenapa Nabi tidak memiliki anak laki-laki? Karena untuk menjaga supaya tidak terjadi pengkultusan besar-besaran kepada anaknya Rasulullah setelah Rasulullah wafat. Itu sebagian dari hikmah yang digali oleh sebagian ulama. Yang lebih tahu tentang hikmahnya, kenapa Nabi tidak memiliki anak laki-laki? Bukankah Daud memiliki Sulaiman? Bukankah Ibrahim memiliki Ismail? Para nabi mulia mereka memiliki anak yang menjadi nabi dan rasul. Tapi kenapa Nabi tidak diberikan anak laki-laki? Hikmah yang tepat dan menyeluruh. Kenapa Nabi Muhammad, anak-anak laki-laki beliau diwafatkan semenjak belia dan tidak dipanjangkan umurnya sampai dewasa, hanya Allah yang tahu. Kondisi inilah yang kemudian menjadikan kita memahami Nabi itu akhirnya ketika mendapati Zaid bin Harithah dalam perjalanan keluarga itu, maka betul-betul dicintai dan diangkat menjadi anak angkatnya Rasulullah. Diangkat menjadi anak angkatnya Rasulullah. Kecintaan beliau kepada Zaid bin Harithah itu
sempat membuat Rasulullah pingin untuk menasabkan Zaid itu kepada nama beliau, Zaid bin Muhammad. Tapi kemudian diluruskan oleh Allah. Dan tidak kemudian dilakukan oleh Nabi, diurungkan oleh Rasulullah. Ketika Allah memperingatkan tentang perkara itu yang tidak boleh dilakukan. Ini menjadi masalah yang kemudian memberi sebuah faedah pada kehidupan, keilmuan, dan referensi kita. Masalah nasab itu memang masalah besar yang memang tidak boleh. Apapun alasan bagi seseorang itu merubah nasab itu. Dan sesungguhnya, kalaulah setiap kaum muslimin hari ini kita hidup pada kultur yang masih kuat menjaga nasab, mungkin akhirnya kita akan tahu tentang fulan dan fulan bagaimana silsilahnya ketika ke atas, dan kita tahu bagaimana kok dia bisa melakukan ini dan itu bisa jadi karena latar belakang nasab dan silsilahnya yang ketahuan. Karena bisa jadi, tidak semuanya ya. Apa yang dilakukan oleh cucu dan cicit itu tidak jauh dari apa yang dilakukan nenek moyangnya dulu. Sampai kemudian kita mendapati bagaimana cucunya dan cicitnya hari ini. Itulah pentingnya bagaimana persoalan nasab. Ya, makanya di dalam kehidupan kita menikah salah satu di antara pertimbangan orang nikah itu karena nasab. Walaupun ini bukan pilihan ideal di dalam syariat. Pilihan idealnya tetap karena agama. Tapi memang nasab itu sangat mempengaruhi. Nah, inilah yang kemudian menjadikan kita akhirnya memahami betul. Berarti dalam kehidupan seseorang, maka sesungguhnya kita harus terus betul-betul menanamkan nasab untuk anak-anak kita. Bahkan salah satu di antara perkara yang kita ajarkan kepada anak-anak kita itu nama nasab mereka. Ini juga jadi ilmu bagi saya. Ya. Dan jadi peringatan untuk saya. Saya harus mengenalkan nama nasab untuk anak-anak saya. Yaitu adalah fulan bin fulan siapa, fulan bin fulan siapa, fulan bin fulan. Terus setidaknya ada 5 nasab yang kita harus jaga dari nama kita. Karena ini merupakan bagian dari kulturnya sunnah. Dan tidaklah ada ulama kecuali mereka memiliki deretan nasab yang terus bersambung. Bahkan nasabnya Rasulullah pun mampu dijelaskan ketika bersambung sampai Nabi Adam. Saking begitu terjaganya referensi-referensi dalam Islam. Makanya Masya Allah ya, referensi-referensi Islam itu luar biasa. Ya, dalam nasab, dalam masalah silsilah, dalam masalah bagaimana orang-orang yang menyampaikan hadis, semuanya terbukukan. Dan itu menjelaskan kepada kita, tidak ada agama yang paling detail menjaga komitmen dan amanah keilmuan kecuali Islam. Kecuali Islam. Bahkan urusan nasab pun terjaga. Tapi ketika akhirnya Islam sudah mulai menjauh dari syariatnya Allah, terjadilah berbagai macam perkara-perkara yang luntur pada kehidupan kaum muslimin. Salah satunya yang luntur dalam kehidupan kaum muslimin adalah persoalan nasab. Maka ketika kita sudah mengetahui betapa pentingnya persoalan nasab inilah yang menjadikan akhirnya kita juga paham. Ketika persoalan nasab itu persoalan yang penting, maka termasuk di antara pentingnya persoalan nasab itu apa? Jangan pernah kita itu memberikan nasab kepada seseorang dengan nasab yang bukan nasabnya. Walaupun kita memiliki banyak pembenaran atas apa yang dilakukan. Kalau ada di antara bapak dan ibu memiliki anak angkat. Secinta apapun kita kepada anak angkat kita, yang kita angkat dia dari kecil, atau kita ambil dari panti asuhan, lalu kita didik dengan prosedur dan syarat yang ada, kita penuhi setiap syarat itu, lalu kemudian kecintaan kita yang besar itu tidak boleh menjadikan kita menutupi nasabnya. Dan kewajiban orang tua yang telah mengangkat anak yang diambil dari sebuah tempat, panti asuhan dan tempat-tempat yang lainnya. Lalu anak itu membesar dan sudah melewati baliknya, lalu kemudian membentuk rusdannya, yaitu membentuk kebijaksanaannya, maka pertama kali yang harus disampaikan adalah tentang nasab dirinya. Kamu ini bukan anak kandungnya bapak. Anak bapak kandungmu ini fulan. Ceritakan. Walaupun itu memang perkara berat. Bagi sebagian orang yang sudah terlanjur cinta kepada anak angkatnya. Tapi perasaan tidak boleh menihilkan dan tidak boleh memadamkan ketentuan syariat.
Karena fungsinya syariat itu untuk memadamkan perasaan dan hawa nafsu pembenaran atas apapun yang kita inginkan. Sebagaimana cintanya Nabi kepada Zaid bin Harithah. Tidak usah diragukan bagaimana cintanya Rasulullah kepada Zaid bin Harithah. Tapi kecintaan Rasulullah kepada Zaid bin Harithah itu tidak menjadikan Rasulullah kemudian mengganti nasabnya Zaid. Lalu menjadi Zaid bin Muhammad. Tetapi tetap Zaid bin Harithah. Walaupun para sahabat semuanya tahu betapa besarnya kecintaan Nabi dan sayangnya Nabi kepada Zaid bin Harithah. Nah inilah yang kemudian menjadikan kita memahami betul tentang persoalan nasab. Karena terkadang kalau sudah berbicara tentang nasab ini kadang-kadang kita jumpai dari pihak ayah ataupun dari pihak anak. Terjadinya pelanggaran terhadap persoalan nasab. Karena termasuk di antara perkara persoalan penyimpangan di dalam nasab itu sudah diingatkan oleh Nabi di dalam hadis dari Abu Bakrah. Nabi mengatakan di dalam satu riwayat Bukhari, "Manidda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu, fal jannatu 'alaihi haram." Kata Nabi. Barang siapa yang mengaku nasab kepada selain ayahnya, dia tahu bahwasanya itu bukan ayahnya, tetapi dia ingin menasabkan dirinya kepada nama yang bukan ayahnya, haram baginya untuk memasuki surga. Haram baginya kemudian untuk kemudian mengikuti surga. Lalu kemudian ini yang menjadi satu persoalan. Kadang-kadang pelanggaran di dalam masalah nasab itu bisa terjadi dari pihak orang tua, terlanjur sayang kepada anak angkatnya, atau bisa jadi karena anak angkatnya yang ingin dinisbatkan kepada bapak angkatnya, karena mungkin kekecewaan yang dia dapatkan dari bapak kandungnya. Ini juga sama. Hukum ini ditujukan objeknya kepada setiap orang yang ingin memasukkan nasab. Karena juga tidak sedikit kita mendapati ada orang karena dia kecewa kepada orang tua. Mungkin salah satunya karena hutang pengasuhan, merasa disia-siakan ketika di waktu kecil, kemudian merasa dibuang. Lain sebagainya, lalu akhirnya menjadikan dia kecewa dan kekecewaan itu dipendam dan kekecewaan itu dijadikan olehnya. Bagaimana kemudian dia tidak mau menisbatkan namanya kepada nama bapak kandungnya. Tetapi dia ingin dinisbatkan kepada bapak yang bukan bapak kandungnya. Dan dia ingin mendapatkan kemuliaan, mungkin mendapatkan kedudukan kalau dinisbatkan kepada bapak yang bukan kandungnya. Ketika bapak yang bukan kandungnya itu memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada bapak kandungnya. Ketika bapak angkatnya memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada bapak kandungnya. Nah inilah yang kemudian menjadikan kita memahami. Ini persoalan yang kemudian juga kita harus paham. Ini termasuk dosa besar ketika menghilangkan nasab. Pada persoalan-persoalan yang dia mengetahui, kecuali dia tidak tahu. Kalau ada orang tua angkat menutupi identitas anaknya dan tidak menceritakan satu, ini dosa. Bahkan kemudian bapak angkatnya membiarkan nama anaknya dinisbatkan kepada dia terus. Padahal bapak angkatnya tahu, ini anak nasabnya tidak ke saya. Tapi dengan alasan kasih sayang, dengan alasan bapaknya mungkin berantakan hidupnya dan tidak layak merawat anaknya, boleh kita sepakat mungkin bapaknya berantakan hidupnya, mungkin bapaknya tidak melaksanakan kewajiban khair, thayyib, kita terima itu. Tapi tetap persoalan nasab itu tetap tidak terpengaruh dengan itu. Karena ini kemudian termasuk perkara yang kita harus mengerti. Ya. Maka ini pula yang kemudian kita harus pahami. Bagian yang masih ada korelasi dari perkara ini itu apa? Bagian yang masih ada korelasi dengan perkara ini adalah, yaitu adalah wanita yang terkadang juga, ya, walaupun tidak sedahsyat yang tadi, tapi tetap ada korelasinya. Hukum larangan ini bagi para wanita yang suka sekali mengganti namanya dengan nama suaminya. Lalu menasabkan secara tidak langsung dirinya dengan nama suaminya. Maka sebenarnya walaupun tidak sebesar dosa seorang anak yang mengganti nama nasab orang tuanya, tapi perkara ini harus diluruskan sebenarnya. Ya, perkara yang agak kurang benar, yaitu adalah ketika banyak perempuan lalu menisbatkan namanya kepada nama suaminya. Padahal bagaimanapun anak perempuan, ketika dia menikah atau tidak menikah, pernikahan itu tidak mempengaruhi nasab. Yang mana seorang anak harus mengembalikan nasab dirinya itu kepada
orang tuanya, bukan kepada suaminya. Kan begitu ya. Jadi tidak boleh, sebenarnya harus ditinggalkan, walaupun ini kebiasaan yang sebenarnya nggak dosa besar juga, nggak dosa besar banget sih, enggak. Tapi memang termasuk salah satu yang kita harus luruskan. Misalkan saya punya istri, ya kan? Istri saya dipanggil, ini Ibu Umar ya. Padahal namanya bukan Umar, namanya Feby. Nama istri saya namanya Feby. Maka panggillah Feby. Feby bin bapaknya. Ya. Maka kemudian dinisbatkan kepada namanya atau dinisbatkan kepada anaknya. Nama itu begitu. Jadi nama tidak dinisbatkan kepada suami. Walaupun kita sepakat ya, takzimnya seorang istri kepada suami adalah takzim yang besar. Bahkan Nabi sampai kemudian menyampaikan dalam satu riwayat, kalaulah ada diperbolehkan di dalam agama ini untuk bersujud kepada selain Allah, aku perintahkan wanita bersujud kepada suaminya. Oke, sepakat kita. Tapi kepatuhan, ketakziman istri kepada seorang suami tidak mempengaruhi masalah nasab yang kemudian harus dirubah, dinisbatkan kepada suaminya. Jadi namanya harus diluruskan. Misalkan istri saya dipanggil Ibu Umar ya, maka kita harus menyampaikan, maaf saya bukan Ibu Umar, saya Ibu Feby. Atau dinisbatkan kepada, kalau bukan kepada bapaknya, dinisbatkan kepada anaknya. Itulah yang dinamakan dengan kunyah. Anaknya siapa? Misalkan Fatimah, anak pertama. Ummu Fatimah. Ya kan? Kemudian siapa? Ummu Fatimah atau Ummu, anak-anak saya ada Ummu Fatimah, ada Ummu Muhammad, ada Ummu Basam, ada Ummu Basim. Itu kemudian dinisbatkan kepada anak. Itu namanya kunyah. Dan memakai kunyah itu merupakan salah satu kulturnya sunnah. Ya. Dan itu dinisbatkan kepada anak. Gimana Ustaz kalau yang nggak punya anak? Nggak apa-apa. Punya kunyah itu tidak wajib harus punya anak baru bisa memiliki kunyah. Contohnya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ibunda Aisyah tidak memiliki keturunan. Ya. Kenapa sih Ibunda Aisyah tidak punya keturunan Ustaz? Padahal beliau itu kan wanita penghulu surga. Ada Asia binti Muzahim, ada Maryam bintu Imran, ada Khadijah bintu Khuwailid, dan salah satunya Aisyah binti Abu Bakar. Nah, para ulama mengatakan banyak hikmah yang kita bisa dapatkan kenapa Ibunda Aisyah itu tidak memiliki keturunan. Tapi di antara banyak hikmahnya itu saya menangkap ada satu hikmah yang bagus. Supaya setiap wanita beriman, kalau mereka ditakdirkan tidak punya anak, mereka punya panutan. Panutan itu adalah Ibunda Aisyah. Kita kembali lagi. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu tidak punya keturunan. Tapi beliau ingin punya kunyah. Maka Nabi kemudian Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ketika Nabi mendapati istrinya tidak memiliki keturunan tapi ingin memiliki kunyah, maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kunyah kepada Aisyah dengan panggilan Ummu Abdillah. Ibunya hambanya Allah. Boleh. Ada kunyah, ada lakop. Bedanya kunyah sama lakop itu apa? Sederhananya gini. Kunyah itu yang memakai Abu dan Ummu. Lakop itu gelar. Misalkan Umar bin Khattab digelari dengan Al-Faruq. Al-Faruq itu yang membedakan antara yang benar dengan yang salah. Itu gelar, lakop. Kalau kunyah itu didasarkan kepada anak. Jadi disinilah kemudian kita belajar, disinilah kita paham. Bahwasanya ini termasuk salah satu di antara komitmen kita di dalam kulturnya syariat itu apa? Menjaga nasab itu. Sehingga ketika terjaga nasab, maka kita telah menepati kulturnya sunnah di dalam penjagaan kepada nasab. Makanya nanti mulai digali itu nasab kita. Ya. Setidaknya 5 nasab ke atas itu. Anak-anak kita sudah mulai diajarkan, nak, kamu itu bin ini, bin ini, bin ini, bin ini, bin ini. Sampaikan. Karena itu merupakan bagian dari penjagaan. Ya. Dan itu kemudian disampaikan di dalam syariat. Termasuk di antara persoalan ini, maka ini juga kemudian berbicara tentang laki-laki yang menolak. Tentang anaknya. Dan menolak nasab anaknya dia sendiri. Hanya karena persoalan yang terjadi di antara rumah tangga. Contoh kasusnya, ada seorang laki-laki menuduh istrinya berzina. Lalu ketika istrinya hamil,
dia dituduh berzina. Lalu akibat dari tuduhan dia berzina menyebabkan dia menolak anak itu dinasabkan kepadanya. Hati-hati loh. Kalau itu betul anakmu, lalu kemudian kamu menolak hanya karena kecurigaan kamu kepada istrimu, lalu menolak nasab pada anak itu, padahal itu betul anak kamu, Masya Allah ya. Maka itu menjadi dosa yang sangat besar. Ya. Makanya saya pernah diberitahu oleh salah satu circle dakwah saya. Memang persoalan nasab itu memang betul kalau Islam itu akhirnya menjaganya dengan betul-betul hati-hati. Dan hari ini kita mendapati justru terbalik. Di Amerika, persoalan anak bernasab siapa itu bingung. Dan ada sebuah acara reality show, seorang anak itu dites DNA, dan ternyata banyak sekali setelah tes DNA itu diungkapkan, ternyata anak itu bukan DNA dari bapak, dari suami dari istrinya. Ternyata istrinya mungkin selingkuh dan berzina. Masya Allah ya. Makanya dalam Islam itu, Masya Allah, betul-betul menjaga pernikahan. Makanya saya pernah menjumpai kan, di satu kejadian, ada seorang laki-laki itu punya anak 19 yang dia tidak pernah ketahui dari mana anak-anak ini. Tanpa dia sadari bahwasanya dia sering menjual, spermanya di bank sperma. Dan bank sperma itu menjadi rujukan pasangan-pasangan lesbian ataupun perempuan yang ingin punya anak tapi tidak ingin punya suami. Maka diinseminasi lalu kemudian dimasukkan dan ternyata banyak anak. Masya Allah. Sampai kemudian semacam itu kehidupan di barat hari ini. Naudzubillah min dzalik. Dalam Islam, disinilah kemudian kita mendapati bahwasanya persoalan ini adalah persoalan yang sudah dibahas tuntas. Nasab penting. Nama seorang wanita dinasabkan kepada bapaknya atau dinasabkan kepada putra dan putrinya. Dan persoalan bagaimana seorang laki-laki harus betul-betul hati-hati sebelum dia menolak nasab tentang anaknya. Walaupun dia mungkin melihat kecurigaan yang ada pada istrinya. Makanya di dalam hukum syariat fikih itu, kalau kita membahas di dalam syariat fikih itu, kalau ada seorang istri, ada seorang suami, menuduh istrinya berzina, maka kemudian istrinya menolak tuduhan dari suaminya, maka salah satu metode yang paling terakhir untuk menjebatani pertikaian tuduhan dengan tuduhan yang tidak tuntas karena pihak suami ngotot menuduh, pihak istri ngotot untuk menolak. Makanya di dalam Islam itu ada yang dinamakan dengan hukum al-li'an. Pernah saya sampaikan? Mungkin masih ingat kan? Saya sampaikan lagi. Hukum al-li'an. Hukum li'an itu apa, Ustaz? Hukum li'an itu adalah hukum melaknat pasangan yang sudah terikat dalam pernikahan, tapi mereka saling menuduh di dalam hukum besar, yaitu adalah perzinahan. Ya, Insya Allah ya. Tentunya kita paham ya. Menuduh berzina itu persoalan besar. Ini saya sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, santri dan para santriwati, netizen. Jangan gampang menuduh orang berzina kalau kita tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi. Karena siapapun yang menuduh orang berzina, tapi tidak mendatangkan 4 orang saksi yang mampu dihadirkan, yang melihat bagaimana zina itu terjadi, sebagaimana timba masuk dalam sumurnya, yang berdosa itu yang menuduh. Walaupun mungkin itu fakta. Kenapa? Islam itu sangat menjaga kehormatan. Yang hari ini kehormatan itu hancur berantakan gara-gara media sosial. Kita lihat fulan, wah ini mah hamil, ini. Udah, tidak usah. Kalau kamu tidak melihat perbuatan zinanya, sudah diam aja. Diam itu jauh lebih baik. Ingatlah perkataan dari Umar bin Khattab. Aku mendapati banyak bicaraku, dan aku menjumpai banyak salahku. Dan aku tidak pernah menjumpai diamku banyak salah. Diam itu lebih baik. Karena dalam syariat Islam itu memang aturannya kalau kamu menuduh seseorang berzina, itu harus didatangkan 4 orang saksi. Kalau kita tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, 3 orang selain kita yang kemudian akan mendapatkan hukuman. Jadi ada orang nih, ngelihat perbuatan zina. Betul-betul dia ngelihat perbuatan zina. Sebagaimana timba masuk dalam sumurnya, dia ngelihat. Tapi seorang diri, maka dia tidak bisa membuat pengumuman. Saya ngelihat dia berzina. Demi Allah. Demi Allahnya kita hanya seorang diri, tapi tidak ada 3 teman yang melihatnya. Tidak diterima di dalam Islam.
Kenapa harus 4 orang saksi, Ustaz? Itulah betapa ketatnya syariat Islam menjaga kehormatan kaum muslimin. Yang hari ini, kehormatan menjadi barang murah. Disebabkan banyak sekali sosial media. Pemilik-pemilik akun yang tidak pernah tahu tentang hukum dan syariat. Membuat berita terus. Hanya menjadikan kita objek dari berita itu untuk mendapatkan adsense atau mendapatkan iklan. Tanpa mereka memperdulikan syariat. Ini saya sampaikan, maaf. Ini kemudian masalah yang betul-betul besar ini. Jangan gampang menuduh orang berzina. Diam saja. Tapi perutnya semakin besar, Ustaz. Diam. Kalau memang kamu nggak bisa mendatangkan saksi. Tapi memang baru 3 bulan nikah kemudian lahir. Sudah diam. Kalau memang kamu nggak bisa dimintain 4 orang saksi. Karena semangatnya Islam itu sangat menjaga kehormatan. Kalau memang kamu ngelihat 3 bulan dia baru nikah kemudian hamil. Katakan aja. Mungkin dia memiliki satu alasan atau kondisi yang tidak saya tahu. Mungkin dia nikah siri sebelumnya sampai kemudian saya mengetahui tanggal nikahnya. Berikan alasan, sudah. Kecuali kamu bisa melihat perbuatan zina itu 4 orang bareng-bareng. Itu yang kita harus paham. Wah, gatal tangan saya, Ustaz. Nah, itulah fungsinya iman. Wah, pikiran saya jadi liar, Ustaz. Gak bisa saya membiarkan. Gak bisa. Dalam hukum masalah zina itu, ketentuan syariatnya semacam itu. Itu yang kita bicarakan tentang menuduh orang itu berzina. Sekarang kita tarik suami istri yang kemudian dituduh berzina. Suami menuduh istrinya berzina. Istrinya menolak. Suaminya ngotot menuduh. Istrinya ngotot menolak. Maka ketika tidak ada islah, perbaikan di antara kedua suami istri ini, maka kemudian yang dilakukan itu apa? Terjadilah dan ditegakkanlah hukum li'an. Hukum li'an itu gimana? Hukum berat. Tapi ini menuntaskan masalah yang terjadi antara suami istri. Hukum li'an itu sumpah pocong. Bukan. Hukum li'an itu hukum sumpah diucapkan di bawah Quran. Tidak. Terus apa, Ustaz, hukuman li'an itu? Hukuman li'an itu semacam ini. Ada seorang suami nuduh istrinya berzina. Maka kemudian mereka berdua diajukan kepada qadhi, kepada hakim. Diajukan kepada qadhi, kepada hakim. Lalu diajukan kepada qadhi, setelah diajukan kepada qadhi, maka kemudian pihak suami yang menuduh lalu diperintahkan untuk mengulang kata tuduhannya 4 kali. Saya, demi Allah, Fulan bin Fulan, bersumpah bahwasanya istri saya, Fulanah binti Fulanah, betul-betul telah berzina. Saya, Fulan bin Fulan, demi Allah bersumpah menuduh istri saya, Fulanah binti Fulanah, telah melakukan zina. Diulang 4 kali. Setelah 4 kali dia mengucapkan itu, maka sang qadhi hakim lalu berkata, cukup dulu. Yakin akan mengucapkan yang kelima? Maka si pihak penuduh ketika ditanya ulang, siap untuk menuduh dan siap konsekuensinya? Siap. Jatuhlah yang kelima. Yang kelima gimana? Dan saya demi Allah bersumpah, kalau istri saya Fulanah dan bin Fulanah ternyata tidak berzina dan tuduhan saya salah, saya siap menanggung hukuman dunia dan akhirat. Maka hukum li'an terjadi. Yes. Satu pihak. Pihak yang satunya sebagai istri, maka dia akan diperintahkan untuk menjawab. Ini hukuman li'an itu hukuman berat. Maka kemudian istri kemudian akan menjawab, saya Fulanah binti Fulanah, demi Allah, saya tidak melakukan zina sebagaimana yang dituduhkan oleh suami saya Fulan bin Fulan. Sampai 4 kali. Setelah 4 kali, ditahan sama qadhi dulu. Siap mengucapkan yang kelima? Siap. Apapun resikonya, apapun resikonya. Lalu kemudian dia berkata, demi Allah, kalau saya berdusta tentang pengakuan diri saya, maka saya siap menerima laknat dari Allah dunia dan akhirat. Setelah suami istri mengucapkan li'an yang semacam ini, terputuslah hubungan mereka dunia dan akhirat. Dan salah satu pihak akan menanggung akibatnya dunia dan akhirat. Ya. Jadi Masya Allah ini li'an. Jadi untuk kemudian menyelesaikan kemudian di antara percekcokan dan perselisihan ketika ada suami istri ketika mereka menolak. Anaknya, kalau kemudian suami gara-gara marah lalu kemudian dia menolak anak itu,
Entah karena malu, entah karena dia menuduh istrinya, entah karena dia sudah punya istri, lalu mengaku kepada istri yang baru bahwasanya dia bujangan, lalu kemudian ketika ada orang yang mengaku anaknya, dia menjaga namanya di depan istri dan keluarga istri yang baru, kemudian dia menolak itu dosa besar. Manidda'a ila ghairi abihi, orang yang kemudian sampai dia menolak atau menisbatkan namanya kepada selain bapaknya, atau dia menolak nasab anak yang harusnya berpulang kepadanya, fahuwa haramun alaihi minal jannah, diharamkan baginya untuk surga. Artinya itu terkategori sebagai dosa besar. Ya, makanya Masya Allah ini. Nah, inilah yang kemudian menjadikan kita mengerti betul. Ya, persoalan nasab ini persoalan yang hari ini dianggap biasa. Dan kalau kita relate pada kehidupan kita sehari-hari, kita akan menjumpai bahwasanya berbagai macam praktek-praktek yang kurang benar yang harus kembali diluruskan. Satu, bagaimana orang sudah tidak lagi memperdulikan nasab. Cuek terhadap nasab. Dan akhirnya kita tidak pernah tahu nasab seseorang kan. Akhirnya kita, ini siapa sih kok gini. Ternyata kalau ditelusuri nasabnya ternyata ada masalah pada nasabnya entah keberapa. Dan bisa jadi apa yang terjadi hari ini hanyalah pengulangan dari apa yang dilakukan kakek buyutnya. Dan bisa terjadi tanpa kita mengetahui kalau kita tidak paham tentang nasab. Yang kita lihat pada kehidupan kita sehari-hari, kita jumpai pula bagaimana para ibu-ibu ini agak kurang benar kalau menasabkan namanya itu kepada nama suaminya. Lalu dipanggil atas nama suaminya. Tentunya ini harus diluruskan ya. Ini hanyalah hal yang menjadi kebiasaan yang tentunya insya Allah kalau diluruskan maka itu sesuai dengan standar kebenaran. Ya, artinya bahwasanya seorang wanita itu tidak dinisbatkan namanya kepada nama suaminya. Tapi nisbatnya seorang wanita itu ya kalau tidak kepada bapaknya ya kepada anaknya. Makanya Nabi itu kalau memanggil Ibunda Aisyah, kadang-kadang beliau itu memanggilnya apa? Ya bintas Siddiq. Wahai putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Kadang-kadang Nabi itu menjawabnya semacam itu. Ya bintas Siddiq. Wahai putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa Nabi menisbatkan itu? Untuk ngajarin kita bahwasanya nama istri kita ya nama nasabnya itu kepada bapaknya. Ada nggak Ustadz hadis yang Rasulullah memanggil Ibunda Aisyah dengan panggilan putrinya Abu Bakar? Ada dalam hadis riwayat Tirmidzi. Ketika menjelaskan tentang surat Al-Mu'minun ayat 60. Ketika Allah itu menyampaikan walladzina utu wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Orang yang beriman itu ketika mereka habis memberikan sedekahnya, hati mereka ketakutan, mereka akan kembali kepada Allah. Lalu Ibunda Aisyah itu bertanya sama Nabi pada surat Al-Mu'minun ayat 60. Haula'il ladina yaznun wa yaqtulun wa yasrikun ya Rasulullah. Apakah orang yang hatinya itu ketakutan kembali kepada Allah ketika habis sedekah itu adalah pezina, pembunuh, sedekah, lalu kemudian hatinya ketakutan dengan mengingat dosanya? Nabi malah mengatakan jawabannya apa? La ya bintis Siddiq. La ya bintas Siddiq. Wahai putrinya Abu Bakar Siddiq. Bukan itu artinya surat Al-Mu'minun ayat 60. Ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Masya Allah. Ya, bahwasanya menisbatkan nama putri, nama seorang wanita itu ya kepada orang tuanya ataupun kepada anak-anaknya. Dan ini bukan masalah Arab dan tidak Arab. Ya, kalau memang ada orang hari ini sensitif, kenapa sih harus semacam ini? Tidak semua harus dipolitisasi kok. Ini bukan masalah Arab dan tidak Arab ini. Ini masalah sebuah syariat. Ini sebuah syariat. Hari ini kita berada pada satu kondisi bertengkar terus, Masya Allah ya. Semoga Allah berikan keberkahan untuk negara ini, bahwasanya semoga pertengkaran-pertengkaran ini akan mendapatkan islah yang terbaik untuk seluruh masyarakat, untuk umat, untuk anak bangsa. Persoalan ada orang menyebut anaknya, misalkan anaknya namanya, misalkan nama anaknya Bambang, saya Umu Bambang, itu bukan berarti Arab.
Itu kultur dari sebuah syariat yang diajarkan oleh Nabi kita. Ya. Dan itu sesuatu yang baik sebenarnya. Ya. Dan termasuk di antara perkara yang kemudian kita pelajari pula bahwasanya pentingnya bagi kita jangan gampang-gampang menolak nasab. Ini terutama kepada laki-laki, naudzubillah min dzalik ya, yang banyak berzina. Sekarang zina itu sudah tidak lagi menjadi aib. Padahal kalau saya membaca hadis Ibu dan Bapak, tidak ada hadis yang menerangkan tentang musibah alam, baik longsor, gempa, itu selalu Nabi menyebutkan keterikatan semua musibah itu dengan kata zina. Coba dicek deh. Kalau punya buku hadis tentang akhir zaman, dicek hadis-hadisnya. Ketika Nabi menyebutkan fenomena longsor, gempa, berbagai macam musibah alam, itu selalu Nabi menyebutkan pada korelasi zina apabila sudah tersebar. Dan hari ini kemudian kita mendapati, Masya Allah ya, zina itu luar biasa. Dianggap biasa. Namanya sudah mulai dirubah. Hubungan pranikah. Mungkin dirubah lagi dengan kata-kata yang lebih keren lagi, ML. Dan lain sebagainya. Padahal intinya itu adalah perzinahan. Intinya adalah perzinahan. Orang yang berzina sekalipun banyak yang kemudian mereka itu walaupun tidak pernah memperlihatkan tobat dan penyesalannya, ya tetap kemudian seakan-akan tidak berzina. Bahkan tidak sedikit para laki-laki yang mereka itu, Masya Allah ya, para laki-laki yang telah banyak berzina sama perempuan, mereka tidak sungkan menceritakan perbuatan zinanya. Saya nggak bisa membayangkan itu. Kalau ada seorang bapak yang tahu ada laki-laki sambil ketawa gitu, cerita bangganya dia ketika dia bisa menzinai banyak perempuan gitu. Lalu bapaknya tahu, sadar kalau termasuk yang dizinai sama perempuan yang ketawa, sama laki-laki yang ketawa-ketawa ini ketika berzina itu ternyata adalah putrinya. Itu apa enggak remuk hatinya? Dan bisa jadi mendidih darahnya. Putri yang kita miliki, kita jaga dari kecil, kita bersihkan kotorannya, kita jaga dengan berupaya. Ketika mekar, dirusak dengan zina. Dan orang yang menzinainya sambil ketawa-ketawa di sosial media menceritakan pengalaman zinanya. Mungkin bisa selamat hukuman di dunia, tapi tidak akan selamat di akhirat. Kalau tidak betul-betul bertobat nasuha. Makanya betul kata Rasulullah SAW. Ketika Nabi mengatakan bahwasanya zina itu Masya Allah. Nabi kemudian pernah didatangi sama laki-laki yang gemar berzina. Lalu dia pengen masuk Islam tapi membuat sebuah syarat, term and condition. Saya mau masuk Islam Muhammad, tapi izinkan saya berzina. Lalu kemudian Nabi berkata, kamu punya ibu? Punya. Punya saudari perempuan? Punya. Gimana perasaanmu kalau ibumu, saudari perempuanmu, bahkan anak perempuanmu nanti dizinai orang? Saya marah, saya pegal kepalanya. Sebagaimana kamu marah, tidak ada orang yang ridho apabila wanita yang mereka cintai, mereka sayangi kamu zinai. Dari situ langsung laki-laki itu bertobat dan akhirnya masuk Islam. Dan berkata memberikan testimoni. Tidak ada perkara yang paling aku murka, paling aku cintai sebelum ketemu Rasulullah Muhammad, kecuali yang paling aku cinta itu zina. Tidak aku lihat perempuan yang cantik dikit, kecuali aku tuh pengen berzina. Aku akan tebar pesona supaya bisa berzina dengan dia. Dan tidak laku berjumpa dengan Rasulullah setelah berjumpa dengan Nabi. Tidak ada perkara yang paling aku benci kecuali adalah perzinahan. Zina itu merusak kehormatan, nasab, agama, dan akal. Sekaligus empat-empatnya langsung rusak ketika berzina. Kehormatan, agama, nasab, dan akal. Sekalinya empat-empatnya itu rusak. Orang minum khamr yang dirusak apa? Akal. Agama. Karena akalnya dia menjadi tidak sadar dengan perbuatannya. Mencuri merusak agama. Membunuh merusak nasab. Tapi zina merusak kehormatan, akal,
agama, dan nasab. Empat-empatnya rusak seketika ketika orang itu berzina. Akal mana yang bisa menerima orang itu kemudian dia berzina kepada seorang wanita, dan wanita mana, akal mana yang bisa menerima seorang wanita yang menyilahkan, mempersilahkan dirinya dizinai sama laki-laki yang belum memberikan komitmen apa-apa untuk dunia dan akhiratnya. Akal ini. Tidak ada akal yang bisa menerima itu, tidak ada. Akal orang yang sehat. Saya tidak bicara tentang akal modern dan tidak modern. Tidak peduli sama modern tidak modern itu. Saya tidak ngerti lah definisi modern dan tidak modern. Tapi tidak ada akal yang bisa menerima tentang perzinahan. Kalau tidak percaya, buktikan orang yang berzina. Kalau anak perempuannya dizinai, marah dia. Pasti marah. Orang yang mengaku berzina, banyak gitu. Ambil ketawa-ketawa. Coba cek aja kalau dia punya anak perempuan dizinai orang. Hancur mungkin kehidupan dia. Walaupun mungkin dia berzina dengan banyak perempuan. Zina itu bukan dipertontonkan dan dibanggakan. Wallahi. Akal tidak ada yang bisa nerima. Perempuan membuka kancing bajunya untuk seorang laki-laki yang belum berkomitmen apa-apa. Hanya sekedar ngajak jalan, hanya sekedar pamer mobil, hanya sekedar memperlihatkan ATM untuk membelikan beberapa hal yang murah. Tidak semurah itu. Agama ini mentreatment para wanitanya. Agama ini agama yang besar. Dan yang paling mendapatkan kesucian dari agama ini adalah kaum wanitanya. Menyentuhnya pun tidak boleh sembarangan, kecuali kamu harus mengambil komitmen. Nasab jadi rusak. Kalau hamil, nasabnya ke siapa? Kalau hamil, sebelum pernikahan, terjadinya pembuahan sebelum terjadinya akad, ijab akad, maka kemudian nama nasabnya tidak bisa nasab kepada orang tuanya. Pasangan berzina, nasabnya dinisbatkan kepada tempat tidur. Bahasa fikihnya, waladun lil firash, anaknya tempat tidur. Agamanya rusak. Karena termasuk dosa besar. Tidak ada aliran kenikmatan yang paling dibenci oleh Allah yang ada pada kehidupan manusia, kecuali aliran kenikmatan yang didapatkan dari zina. Kehormatannya, mana ada kehormatan yang bisa menerima seseorang dizinai? Tidak ada yang bisa menerima. Ini empat-empatnya rusak ini. Dan hari ini kita dipaksa untuk menerima dan memaklumi perzinahan. Tidak bisa. Enggak bisa. Zina itu masalah besar. Ya. Nah, inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami betul. Ini persoalan yang kemudian sangat menentukan persoalan nasab nantinya. Makanya anak zina itu, Masya Allah ya. Kalau anak itu zina, anaknya sih tidak salah. Yang salah tetap orang tuanya. Tapi konsekuensinya tetap harus ditanggung. Apa itu? Anak itu nanti kalau kemudian dia putri, kemudian dia besar, mau nikah, tidak bisa orang tuanya menikahkan. Karena dia hanya bapak dari hasil perzinahan. Bukan dari bapak hasil akad ijab kabul di dalam pernikahan. Yang menjadi wali, standar wali itu apa sih definisinya? Wali itu adalah orang yang kemudian ditetapkan secara hukum syar'i menjadi walinya seorang wanita ketika menikah. Siapa itu? Bapaknya. Tetapi dengan pandangan syariat, yaitu setelah terjadinya ijab kabul, pembuahan dirinya sebagai seorang wanita yang dilahirkan. Kalau kemudian ada seorang wanita terjadinya pembuahan sebelum terjadinya pernikahan, maka dia tidak bisa dinikahkan oleh bapaknya. Walaupun itu memang secara biologis memang bapaknya, tapi tidak menjadi bapak secara syar'i. Anaknya tidak salah. Anaknya tidak boleh disebut anak janda. Ngawur aja, anaknya tidak salah. Yang salah orang tuanya. Akibatnya itu yang harus ditanggung. Kalaulah setiap para laki-laki betul-betul berpikir sebelum dia membuka kancing baju, dan sebelum seorang perempuan kemudian akan melakukan perzinahan, sepanjang ini dia memikirkan efeknya, tentunya tidak akan mudah terjadi perzinahan. Dan hari ini kita dihadapkan kepada sebuah situasi. Semua perkara itu mengarah kepada hal-hal yang menjurus kepada perzinahan. Bercanda-canda tentang masalah perzinahan dianggapnya lucu. Padahal ini merupakan perkara besar.
Inilah pentingnya bagi kita. Jadi di sinilah kita membahas hukum dari yang ke-24, yaitu persoalan nasab. Sekaligus pula rentetannya pembahasan tentang masalah zina. Karena zina itu terjadinya anak-anak yang mereka nanti lahir tanpa dinasabkan. Makanya saya sudah pernah menyampaikan ya kepada ibu-ibu semuanya dan bapak ya. Ada orang yang kemudian pasangan yang berzina. Lalu ketika mereka sudah tobat, mereka hadir di majelis ilmu pada satu waktu, beliau tanya, "Ustaz, saya mau nanya," gitu. Saya bilang, "Iya Pak, ada apa?" Nah, dia ngakuin bahwasanya dia dulu pernah berzina. Dari hasil zinanya, lahirlah anak pertama. Dan perempuan, anak itu pada saat itu sudah kelas 3 SMP. Pertanyaan ini sudah ditanyakan 3 tahun lalu, jauh sebelum pandemi. Berarti anak ini sekarang sudah mulai, mungkin sudah kuliah. Lalu bapaknya bertanya, "Ustaz, nanti kalau anak perempuan saya nikah, apakah saya tidak bisa menikahkan?" Saya bilang, "Maaf Pak, tidak bisa." Menangis beliau. Saya peluk beliau. Menangis beliau. Saya bilang, "Ya itu hukumnya Pak." "Saya harus apa Ustaz?" "Ya Bapak harus ngomong nanti saat waktu itu terjadi." "Terus yang nikahkan?" "Yang nikahkan yaitu adalah wali hakim. Dan kita tidak bisa menikahkannya." Itulah betapa agama ini tuh syariatnya ada. Bukan akhirnya digampang-gampangkan, tapi juga tidak diberat-beratkan sampai akhirnya menjadi ekstrim. Agama ini di pertengahan. Hati-hatilah terhadap masalah zina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini yang dapat kita sampaikan.